Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi ayatil ukhra. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita merayakan Hari Raya Idul Fitri yang berarti berlalu pula Ramadan dengan segala macam keutamaan yang biasa kita dapatkan di dalamnya. Bagi orang-orang yang sungguh-sungguh melewati Ramadan dengan amal ketaatan, maka hari ini merupakan hari kemenangan di mana dia telah bertransformasi menjadi manusia yang lebih baik sekaligus meraih ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi bagi orang yang menyia-nyiakan Ramadan, maka sesungguhnya dia pun telah menyia-nyiakan sebagian momen terpenting dalam hidup. Maka substansi dari Idul Fitri salah satunya adalah mengajarkan kepada kita tentang makna sukses dan kemenangan yang sebenarnya. Selama ini ketika kita bicara tentang kesuksesan, kita selalu memahami kesuksesan atas dasar pencapaian-pencapaian dunia. Bagi sebagian orang, sukses adalah ketika seseorang memiliki pekerjaan yang mapan, karir yang bagus, rumah yang bagus. Bagi sebagian orang yang lain, memiliki pekerjaan yang bagus, rumah bagus, belum dianggap sukses. Sukses bagi orang yang kedua ini adalah ketika dia tidak harus bekerja, tetapi setiap bulannya dia dapat uang. Dia memiliki passive income, punya kontrakan 10 pintu, tinggal duduk ongkang-ongkang kaki, lalu tiap bulan dia dapat uang. Bagi orang lain, sukses beda lagi. Sukses bagi mereka tidak cuma sekedar punya passive income. Sukses bagi orang ketiga bisa jadi adalah ketika dia mampu mendapatkan apapun yang ia impikan. Bisa beli mobil mewah, bisa naik kapal pesiar, bisa pergi ke Eropa. Bagi sebagian yang lain, sukses bisa jadi adalah memenangkan Indonesia Idol, menjadi selebgram dengan jutaan follower, menjadi idola manusia di mana-mana. Kita pun tanpa sadar
terkadang memiliki sudut pandang yang sama. Karena itu jangan heran kalau nanti kita ke rumah saudara kita waktu Idul Fitri, kita ketemu teman lama yang tidak sekolah, yang satunya S3, kita pasti otomatis di pikiran akan mengatakan orang yang S3 itulah yang sukses, sementara yang putus sekolah itulah yang tidak sukses. Kalau kita ke rumah kerabat, yang satu usahanya lancar, yang satu gulung tikar, kita pun otomatis tanpa sadar akan mengira yang usahanya lancar itulah yang sukses. Kita melihat satu kerabat kita kerja kuli batu, yang satu kerja kantoran, kita pasti akan mengatakan yang kerja kantoran itulah yang sukses. Bahkan ketika kita lewat di jalan, melihat dua rumah yang berdiri berdampingan, satu rumah sederhana, dinding triplek berlantai semen, sementara yang satu rumah mewah bergaya Eropa, kita pasti akan mengatakan bahwa rumah yang megah itulah orang yang sukses. Padahal kaum muslimin yang dirahmati Allah, sukses yang sebenarnya bukanlah terukur dari pencapaian dunia. Seandainya sukses itu karena banyaknya harta, maka orang paling sukses di dunia ini adalah Qarun. Qarun, orang yang begitu banyak hartanya. Sampai di dalam Al-Quran diceritakan tidak ada orang yang bisa mampu memikul kunci gudangnya. Sampai hari ini pun, kalau kita menemukan harta dimanapun berada, di dalam tanah itu kita sebut dia harta Qarun. Kalau seandainya jabatan politik itu, kekuasaan itu merupakan tolok ukur kesuksesan, maka orang paling sukses di dunia adalah Fir'aun. Fir'aun bukan sekedar anggota dewan, bukan sekedar kepala daerah yang setiap 5 tahun jabatannya harus dipilih ulang. Fir'aun adalah manusia yang memiliki kekuasaan mutlak yang tidak bisa digantah oleh siapapun. Tapi ternyata Qarun dan Fir'aun bukanlah orang yang sukses. Lalu siapakah orang yang sukses? Orang yang sukses adalah orang yang mentaati Allah dan Rasulnya. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka dialah orang-orang yang meraih kemenangan dan memperoleh kesuksesan yang sesungguhnya. Ramadan dan Idul Fitri sebetulnya Bapak Ibu sekalian mengajarkan kepada kita makna sukses yang sejati ini. Hari ini bisa jadi ada saudara kita yang tidak mampu membeli baju baru. Dia tinggal di rumah sederhana, mungkin makanan yang dimakan hanya cukup untuk hari ini, tapi bisa jadi dia adalah orang paling sukses. Sementara bisa jadi kita, orang yang hari ini memakai baju baru, membeli sofa baru, ngecat rumahnya dengan cat baru, beli handphone baru, beli mobil baru, istri baru, bukanlah orang-orang yang sukses, tapi orang yang rugi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran bahkan Allah bersumpah, wal asr, demi masa, innal insana lafi khusrin illa, sesungguhnya semua manusia berada dalam kerugian, illalladzina amanu, kecuali mereka yang beriman, wa amilus sholihat, mereka yang beramal soleh, wa tawassaw bil haq, mereka melakukan tawassaw bil haq, wa tawassaw bis sabr, dan mereka melakukan tawassaw bis sabr. Allah tegas menyatakan bahwasanya apapun pencapaian kita hari ini, jika kita tidak beramal soleh, maka kita adalah orang yang paling rugi.
Sayangnya kita kaum muslimin yang seharusnya memiliki sudut pandang yang berbeda tentang tolak ukur kesuksesan, ternyata cara pandang kita tentang kesuksesan tidak ada bedanya dengan orang yang tidak beriman. Orang yang tidak beriman mendasarkan makna sukses pada pencapaian dunia. Ironinya, kita pun memiliki pandangan yang sama. Padahal iman adalah juga sudut pandang. Memandang apapun, orang beriman dan orang tidak beriman harusnya memiliki perspektif yang berbeda. Melihat gempa atau bencana alam, misalnya gempa bumi, bagi orang yang tidak beriman, itu hanya sebuah pergeseran lempeng tektonik bumi. Bagi kita orang beriman, gempa adalah ujian atau musibah, bisa juga hukuman. Orang yang tidak beriman memandang penyakit adalah sesuatu yang menghabiskan harta dan menyiksa. Tapi bagi orang beriman, penyakit bisa jadi adalah ujian yang akan menggugurkan dosa-dosa. Ibarat melihat matahari yang sama, cara pandang lensa iman antara orang yang tidak beriman dengan orang yang beriman jauh berbeda, termasuk dalam memandang makna kesuksesan. Kenapa pencapaian-pencapaian dunia tidak disebut sebagai kesuksesan yang hakiki? Yang pertama, karena apapun yang kita capai di dunia ini pada dasarnya tidak mampu memberi kebahagiaan yang final dan hakiki. Jika kita punya penghasilan 10 juta, kita akan mengira orang yang punya penghasilan 20 juta itu orang yang sukses. Tapi jika kita mampu mencapai penghasilan 20 juta, kita akan merasa tidak sukses. Kita akan menganggap yang penghasilan 30 juta itulah yang sukses. Dan jika kita mampu mencapai penghasilan 30 juta, maka kita pun kembali akan merasa tidak sukses. Begitu manusia itu sampai ketika datang kematian pada dirinya. Dan apapun yang dicapai di dunia ini semuanya bersifat fana. Harta yang kita kumpulkan, mobil yang hari ini kita banggakan, sebentar lagi pun pasti akan kita tinggalkan dan menjadi rebutan anak cucu kita. Bahkan kita hidup di dunia saja, kadang-kadang kita itu sudah tidak bisa menikmatinya. Kalau kita pergi ke rumah orang yang kaya, kita melihat rumahnya lantai 2, kita mungkin menganggapnya dia bahagia dengan rumah yang begitu megah. Padahal bisa jadi orangnya tersiksa luar biasa. Karena umurnya sudah 70, napasnya tiap hari harus terengah-engah naik turun tangga. Apa yang kita sebut sebagai tolak ukur kesuksesan ternyata merupakan siksaan. Lalu kenapa hari ini kita bisa menganggap pencapaian-pencapaian duniawi itu sebagai tolak ukur kesuksesan? Tidak lain sebagaimana dinyatakan Allah di dalam Al-Quran, Alhaakumut takatsur. Bermegah-megahan, bermewah-mewahan, itulah yang melalaikan kamu. Kita hari ini Idul Fitri tanpa sadar, sebagian dari kita pun menjadikan Idul Fitri sebagai ajang pamer kesuksesan kepada orang lain. Kita pulang merantau dari tempat jauh, kita perlu eksis dan menampilkan kesuksesan itu kepada manusia. Kita setahun sekali bertemu dengan kerabat dan saudara, maka tanpa sadar pun kita mendistorsi makna Idul Fitri yang sebetulnya mengajak kita kembali kepada makna kesucian, justru menjadi ajang pamer kepada manusia lainnya. Hatta zurtumul maqabir. Kita sadar tentang apa yang kita cari itu berujung sia-sia hanyalah ketika datang kematian pada diri kita. Hatta idza jaa ahadahumul maut. Ketika datang kematian kepada mereka,
Kola, mereka baru mengatakan Robbir ji'uni, ya Allah kembalikan saya ke dunia. La'ali akmalu sholihan fima taraktu, saya akan beramal soleh yang dulu tidak pernah saya kerjakan. Kalla, sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'ihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sekali-kali tidak. Itu hanya sekedar ucapan yang tidak bisa berwujud apa-apa kecuali sebatas penyesalan, karena seseorang ketika ajal tiba dia akan tetap berada di alam barzakh sampai hari dibangkitkan. Di dalam surat Kahfi Allah pun memperingatkan kita, kul, katakan kepada mereka, hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala, katakan, maukah aku katakan kepada kalian orang yang paling merugi amalnya, yaitu orang-orang yang sia-sia amalnya di dunia. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, padahal mereka telah menyangka telah mencapai prestasi yang baik di dunia. Penyesalan itu baru kita rasakan setelah ajal tiba. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, ini tidak berarti bahwa kita hidup di dunia haruslah menceraikan dunia. Memiliki dunia bukanlah kesalahan. Karena bahkan banyak dari kita yang sejak lahir pun itu sudah jadi orang kaya. Di saat kita melihat banyak anak kecil duduk di lampu merah mengamen untuk mencari sedikit demi sedikit uang rupiah, kita dapati juga ada anak kecil duduk di ruang tunggu bandara mau berpergian ke Eropa bersama orang tuanya. Kenapa? Karena memang manusia ada bahkan yang sejak lahir pun menjadi orang kaya. Menjadi orang yang punya bukan kesalahan. Yang keliru adalah ketika kita menjadikan dunia sebagai ukuran kesuksesan. Sebab ketika kita menjadikan dunia sebagai ukuran kesuksesan, kita akan menjadikan hal tersebut sebagai prioritas utama dalam hidup. Kita akan mati-matian mengejarnya, bahkan sampai menghalalkan segala cara. Layatianna zamanun 'alan nasi la yubalil mar'u bima akhadhal mal, akan tiba satu zaman di mana manusia tidak peduli dari mana hartanya ia dapatkan. Aminal halal, aminal haram, apakah dari perkara halal ataukah dari perkara haram. Hari ini banyak perempuan rela membuka kancing bajunya, difoto telanjang dan menjual harga dirinya. Banyak aparat yang harusnya menjadi pilar penegakan hukum justru ikut terlibat dalam peredaran narkoba. Ketika orang menjadikan dunia sebagai ukuran kesuksesan, maka ketika dia mampu mencapainya, dia akan terlena dan menganggap hidupnya baik-baik saja. Padahal bisa jadi dia dalam keadaan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah memperingatkan demi masa. Karena sejarah panjang perjalanan manusia adalah bukti terbesar daripada kegagalan manusia untuk memanfaatkan waktu yang diberikan oleh Allah. Hari ini Bapak Ibu sekalian, ada saudara kita, teman kita, tetangga kita yang tidak bisa lagi membersamai kita. Mereka telah pergi mendahului kita. Mereka telah diberi kesempatan oleh Allah untuk meraih kesuksesan sejati, tapi mereka banyak yang gagal memanfaatkannya. Allah juga memperingatkan bahwa waktu kita sedikit demi masa. Waktu kita sedikit. Tidak ada yang tahu kapan usia kita berakhir. Barangkali ini adalah Idul Fitri terakhir kita. Maka jadikan momentum Idul Fitri ini sebagai momentum untuk kembali kepada fitrah,
kembali kepada Allah, perbaiki kembali hubungan kita dengan Allah, isi hari-hari kita kembali dengan ketaatan sampai ajal tiba. Perbaiki hubungan dengan orang tua, sepulang dari sholat id temui orang tua, cium tangannya, bahagiakan mereka. Hari ini ketika kita mencapai kesuksesan, dihormati orang di mana-mana, bisa jadi bukan karena kepintaran kita, tapi karena tetes peluh keringat dan doa orang tua kita. Jangan sampai ada hubungan yang kurang baik dengan orang tua sebelum tiba datangnya penyesalan, di mana kita terpisah dengan orang tua dan kita hanya bisa menangis berdiri di tepi musayanya. Perbaiki hubungan dengan kerabat, dengan saudara. Kalau mungkin kita bertikai dengan kakak, dengan adik, hanya gara-gara secuil tanah warisan, ini momentum untuk kita kembali memperbaiki hubungan yang rusak itu. Jangan biarkan urusan dunia yang remeh-temeh merusak ikatan darah di antara kita. Perbaiki hubungan dengan tetangga, perbaiki hubungan dengan sesama. Semoga Idul Fitri ini tidak cuma pakaian kita yang baru, tetapi juga bisa menjadikan kita menjadi manusia yang baru. Taqabbalallahu minna wa minkum, ja'alallahu minal a'idin wal faizin. Semoga Allah menjadikan kita menjadi orang-orang yang kembali kepada Allah, kembali kepada fitrah kita, sekaligus menjadi orang yang sadar akan makna kesuksesan yang sebenarnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Ya Allah, ampuni dosa-dosa semua kaum muslimin, baik yang hidup maupun yang telah meninggalkan kami. Sesungguhnya Engkau Tuhan yang maha mendengar, Tuhan yang maha dekat, Tuhan yang maha mengabulkan semua hajat. Allahumma izzal Islam wal muslimin, Allahumma ansur muslimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, ampuni dosa kedua orang tua kami yang belum kami sempat balas budinya. Ya Allah, kasihani mereka sebagaimana mereka menasihati kami ketika kami masih kecil. Allahumma taqabbal minna siyamana wa sholatana wa jami'a ibadatina biridhoka wa bifadlikal karim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, terima puasa kami, terima sholat kami, terima semua ibadah kami. Ya Allah, kami bertobat kepada-Mu, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan Maha Penerima taubat. Allahumma ja'alna minal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadikan kami orang yang beriman, yang beramal soleh, yang melakukan tawassul bil haq dan melakukan tawassul bis sabr. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah
wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Ya Allah, jika ini Ramadan terakhir kami, jika ini Idul Fitri terakhir kami, ya Allah, jika ajal kami tiba, matikan kami dalam keadaan husnul khotimah. Jangan matikan kami dalam keadaan su'ul khotimah. Amitna ala dinil Islam wal iman. Matikan kami dalam keadaan iman dan Islam. Allahumma hasibna hisaban yasira. Ya Allah, hisab kami dengan hisab yang mudah. Ampuni kedurhakaan kami. Ampuni bahwa kami tidak punya rasa malu kepadamu, memamerkan apa-apa yang sebetulnya bukan milik kami pada hari raya Idul Fitri ini. Rabbana srif anna adzab jahannam inna adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Ya Allah, jauhkan kami dari siksa neraka jahanam. Kami tidak akan mampu memikulnya. Jangan biarkan kami menempati neraka, baik sebentar maupun untuk waktu yang lama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, sama. Nggih. Satu.